Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya, melansir dari Mental Health Foundation, seseorang yang mengalami depresi diketahui ini bisa mengalami peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Pentingnya menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Dikutip dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin seseorang berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, orang yang mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, dan akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Pentingnya menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Melansir dari Mental Health Foundation, seseorang yang mengalami depresi diketahui mengalami peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, setiap individu wajib memahami pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Pentingnya menjaga kesehatan mental karena gangguan mental bisa dialami kapan saja dan siapa saja. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental seseorang dapat berubah seiring waktu tergantung pada banyak faktor. Ketika tuntutan yang ditempatkan pada seseorang melebihi sumber daya dan kemampuannya, kesehatan mental mereka dapat terpengaruh. Maka dari itu perlu disadari bahwa gangguan mental bisa dialami kapan saja dan siapa saja. Berbagi sumber IDX Channel. Wiki, kesehatan mental memasuki 2022, kamu menjaga kesehatan mental itu seperti apa? Dengan menyeimbangkan libur dan bekerja, ataupun cuti dan bekerja. Gitu Iya, ya. karena ternyata penting banget ya kesehatan mental itu. Betul. Sampai ada platformnya pemirsa ya. Ini kita akan membahas mengenal startup platform konseling psikologi online yang sudah tersambung melalui langsung bersama dengan Mbak Anissa Rizky Andriani, founder dari Seven Sense LSC. Halo Mbak Anissa. Selamat pagi. Mas Wiki, selamat pagi Mbak Prisa. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Terima kasih Wiki sudah. dan Mbak Prisa semoga baik-baik ya. Iya, baik. sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Anissa. Mbak Anissa, bicara mengenai tadi kalau di paket pengantar disampaikan sebetulnya kesehatan mental sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik. Nah, sepenting apa sebetulnya kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia dewasa ini Mbak Anissa? Oke, baik Mas Wiki. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga menyeluruh ya ke dunia bahwa kesehatan mental itu penting. Gitu ya, karena ketika seseorang itu merasa sehat secara mental, artinya nantinya gitu ya, ketika dia menghadapi sebuah tekanan atau kondisi-kondisi di dalam hidup, itu mereka bisa dapat mengatasinya secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas-komunitas di lingkungan sosialnya gitu. Jadi artinya berbicara tentang kesehatan mental tentu baik gitu ya, karena kalau kita tidak sehat secara mental ini akan mempengaruhi kondisi fisik sama seperti tadi yang ada di pengantar gitu ya. Bisa jadi nanti orang-orangnya akan jadi punya sakit-sakit seperti sakit jantung gitu, lalu kemudian yang sederhananya adalah sakit-sakit yang secara fisik pegel-pegel dan lain sebagainya gitu, dan resiko terberatnya adalah bukan hanya secara fisik tapi juga akan menyerang kesejahteraan secara mental gitu. Nanti kalau dia tidak sejahtera secara mental, ujung-ujungnya bisa jadi bunuh diri seperti itu. Wow, nah dari pengamatan Anda, karena ternyata penting banget ya untuk kita menyadari pentingnya kesadaran mental. Anda sendiri melihat masyarakat Indonesia untuk menyadari akan pentingnya kesehatan mental ini sudah seperti apa? Oke, seperti apa ya gitu kesadaran mental, kesehatan mentalnya gitu. Kalau saya melihat dari perbandingannya sih sebelum pandemi dan setelah pandemi ya, gitu. Kalau kita berbicara saat ini, saya sudah merasa bahwa sudah terjadi peningkatan gitu terhadap kesadaran masyarakat terkait dengan kesehatan mental. Tetapi hal itu belum seluruhnya saya bisa pastikan bahwa mereka sadar sepenuhnya gitu, karena masih banyak juga orang-orang yang merasa kesehatan mental itu ya bukan sesuatu hal yang berharga gitu. Jadi artinya bisa saja kalau ada orang yang merasa tidak sehat gitu mentalnya, ada juga masyarakat yang merasa
bahwa kawannya atau temannya atau saudaranya itu lebay, berlebihan, kurang iman dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya sama Mbak Prisa tadi ya, apakah sudah sejauh mana kesadaran? Sudah mulai ada kesadarannya, tapi belum secara signifikan dan belum kita bisa representasikan ke dalam masyarakat atau komunitas yang lebih besar seperti itu. Oke, awareness-nya sudah mulai ada lah ya, tapi kemudian Betul. apakah itu sudah ideal atau belum, itu yang kemudian perlu ditelaah lagi gitu. Mbak Nisa, apa yang terjadi jika kesehatan mental tidak terperhatikan? Anda tadi sampaikan bahwa ada konsekuensinya lah ya, misalnya jadi psikosomatis, ada dampak dari kesehatan mental sendiri yang mungkin agak sedikit terganggu, ini berdampak kepada kesehatan fisik sehingga membatasi kontribusi seseorang kepada komunitas gitu. Nah ini kalau misal kita konversi terhadap manfaat ekonomi gitu, misalnya untuk seorang yang misalnya mengalami gangguan mental gitu, kerugiannya akan seberapa besar sebetulnya? Oke, kalau kita konversi secara ekonomi terkait dengan kerugian, tentu saja balik lagi bagaimana tingkat gangguan kesehatan mentalnya itu sendiri gitu. Jadi artinya ada juga orang yang merasa tidak sehat secara mental, tetapi dia masih bisa produktif gitu di dalam sektor pekerjaan, industri ataupun ekonomi gitu. Tetapi memang mungkin itu tidak seoptimal ketika dia sehat secara mental. Itu kalau yang masih sederhana ya Mas Wiki ya gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah terkena gangguan atau terdiagnosa gangguan yang memang sudah di levelnya berat seperti depresi, skizofrenia dan lain sebagainya, tentu saja itu akan mempengaruhi kondisi kalau secara individual berarti kondisi ekonominya mereka gitu. Lalu kemudian kalau kita konversi ke secara nasional, kalau misalnya ada 100 orang yang mengalami gangguan jiwa, tentu saja kita sudah akan kehilangan potensi ekonominya juga setara dengan apa yang terjadi di masyarakatnya seperti itu. Oke, kita bicara mengenai langkah-langkah preventif lah ya, dan juga mungkin ingin kemudian diberikan gambaran sedikit ketika misalnya sebuah kesehatan mental sudah mengalami gangguan begitu, tentu saja kan memang memerlukan terapi ataupun mungkin pengobatan lah. Nah ini mungkin sebagai gambaran untuk masyarakat lah, untuk mengejawantahkan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin bayangannya itu seperti apa sih Mbak? Semahal apa kemudian treatment untuk teman-teman yang kesehatan mentalnya tidak dijaga sehingga kemudian terjadi perparahan gitu? Oke, iya. Jadi ini sebenarnya juga jadi polemik dalam bidang kami gitu, karena masih banyak sekali masyarakat yang merasa bahwa mengunjungi seorang psikolog atau psikoterapis atau juga psikiater itu membutuhkan biaya yang mahal gitu. Tetapi sebenarnya pemerintah juga sudah mulai menyediakan nih layanan-layanan konseling yang terjangkau gitu, bisa dijangkau melalui puskesmas gitu, atau juga ada beberapa layanan-layanan psikologi yang menyediakan layanan konseling gratis gitu ya. Begitu juga dengan Himpunan Psikologi Indonesia yang bekerja sama dengan IPK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, itu juga sempat menyediakan layanan gratis gitu. Cuman saja mungkin saya nggak tahu ya apakah sosialisasinya yang kurang atau memang masyarakatnya tidak terbuka nih gitu, bahwa sebenarnya banyak kok fasilitas yang menyediakan layanan-layanan gratis gitu. Lalu kemudian nanti terkait dengan biaya pun juga disesuaikan sebenarnya Mas dengan jumlah pertemuan nantinya gitu. Lalu kemudian sudah jam terbang psikolognya sudah seberapa tinggi dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau mencoba untuk menyadari sebenarnya harga yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh kita itu sebenarnya nggak ada artinya ketimbang kita kehilangan kesehatan mental secara keseluruhan seperti itu. Apa yang bisa kita didapatkan dengan join di platform Seven Sense LAC ini nanti akan kita bahas. Yang ingin saya tanyakan berikutnya ini Mbak Anissa adalah terkadang kita ini juga mungkin butuh sebenarnya konseling kesehatan mental, tapi kita sendiri tidak menyadari bahwa kita butuh hal tersebut. Sebenarnya apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa kita sudah butuh konseling, dan kira-kira apa yang bisa didapatkan pemirsa jika join bersama dengan Seven Sense LAC?
Oke, baik. Jadi gini Mbak, kalau misalnya kita merasa kadang kita nggak tahu ya kapan batasannya kita harus meminta bantuan dan belum meminta bantuan. Sebenarnya sederhana. Sesederhana jika kalau kita sudah mulai kehilangan minat untuk misalnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, atau mungkin sudah kehilangan minat untuk bekerja, untuk yang kesehariannya bekerja, atau sudah muncul rasa bosan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah jadi tanda-tanda atau sebuah gejala bahwa kita lagi tidak baik-baik saja. Gitu. Jadi artinya gitu ya, kesehatan mental itu nggak harus dalam level yang parah gitu, bahkan stres aja itu sudah masuk ke dalam level kesehatan mental seperti itu. Tuh, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan lanjutannya terkait dengan apa yang bisa didapatkan ketika bergabung dengan kami, ya lebih ke arah kami dalam waktu jenjang 1 bulan sekali sampai 2 bulan sekali di lembaga kami itu menyediakan layanan konseling online yang gratis gitu ya. Jadi artinya rekan-rekan di sini yang merasa kekurangan biaya atau merasa khawatir, takut dijudgment dan lain sebagainya, bisa coba datang ke kami untuk coba kenali diri dulu gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kondisi kesehatan mentalnya pada saat datang pada saat itu, seperti itu. Oke. Metode konselingnya seperti apa tuh Mbak Nisa? Oke, metode konselingnya sama seperti metode konseling pada umumnya ya, gitu, tatap muka gitu. Tapi memang saat ini karena kondisinya juga kami mementingkan kesehatan fisik baik dari tim kami sendiri ataupun juga dari kliennya, maka dari itu layanan yang kami berikan masih sebatas online terlebih dahulu. Online itu bentuknya bisa nanti tatap muka melalui platform seperti ini gitu ya, Zoom meeting atau Google Meeting atau layanan yang lain, bisa juga melalui fasilitas chat ataupun juga telepon seperti itu. Apa yang membedakan antara yang berbayar dengan yang gratis tadi, dan kira-kira biayanya berapa sih? Ya bisa menjadi apa ya, semacam pendorong lah dari masyarakat untuk ternyata biayanya nggak semahal itu. Oke, ya jadi kalau misalnya membedakan layanan yang gratis dengan yang berbayar, tentu saja dari ininya ya, maksudnya kedalaman proses konselingnya gitu. Jadi biasanya kalau kami memberikan layanan konseling gratis, ini sifatnya hanya P3K saja. Gitu. Jadi artinya apa sih yang harus dilakukan gitu ketika misalnya Mbak Risa atau Mas Wiki merasa sudah mulai jenuh kerja misalnya gitu ya. Kita akan memberikan P3K-nya terlebih dahulu gitu untuk kondisi yang dialami sama masing-masing kliennya gitu. Tetapi jika sudah sampai berbayar, tentu saja bukan hanya sekedar P3K, tetapi kita juga sudah mulai memetakan apa sih yang sebenarnya menjadi core masalah, lalu kemudian kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh masing-masing klien untuk bisa memperbaiki dirinya supaya lebih optimal di dalam komunitasnya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sejauh ini jumlah pasien ataupun klien lah ya yang sudah ditangani oleh Seven Sense sendiri seberapa banyak, dan feedbacknya dari mereka seperti apa, Mbak Nisa? Oke, iya. Jadi selama pandemi ini ya, gitu, selama pandemi ini kami bisa kedatangan lebih dari 70-80 klien untuk yang online gitu ya, untuk yang apa namanya konseling. Tetapi kalau misalnya untuk yang asesmen dan lain sebagainya itu masih di bawah memang 80 orang, di bawah angka itu gitu ya. Jadi artinya sebenarnya sih kalau kami melihat memang kesadaran sudah mulai muncul gitu, cuman memang keberanian ataupun juga mungkin merasa takut, merasa tabu, merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya, itulah yang mendorong akhirnya mereka tidak tidak bisa terbuka dengan kondisinya seperti itu. Oke, apa target ke depan nih? Oke, target ke depannya gitu ya. Target ke depannya tentu saja kami ingin menjangkau lebih banyak lagi layanan-layanan ini bisa diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari lapisan masyarakat ekonomi bawah, menengah sampai atas, maupun dari sektor-sektor, bukan hanya sektor sosial saja gitu. Kalau bisa kita menjangkau sektor industri, organisasi, terus kemudian ekonomi, jika bisa dan memungkinkan kami akan menyasar ke situ. Oke. Gitu, Mas. Ya. Bicara mengenai apa yang kemudian menjadi target dalam waktu dekat, tadi Anda sudah sampaikan. Nah, ini bicara mengenai harapan terkait dengan kesadaran mental dari masyarakat sendiri ataupun kesadaran mengenai kesehatan mental lah. Nah, ini harapannya seperti apa, Mbak Nisa?
Ya, harapannya sih sama kali ya seperti yang kita bahas gitu ya, bahwa saya sangat berharap setiap manusia, setiap individu tuh bisa gitu sadar akan kebutuhan dirinya masing-masing gitu ya. Jadi artinya kita nggak perlulah melihat atau berkaca kepada orang lain terkait dengan kondisi baik itu mental ataupun kondisi yang lain-lainnya gitu, karena memang diri kita yang punya gitu, sehingga kita harus menyadari apa saja sih yang menjadi kebutuhan kita, lalu kemudian bagaimana caranya kita bisa menolong diri kita supaya bisa optimal, supaya bisa berhasil di lingkungan atau di komunitasnya seperti itu. Oke, jadi jangan menyepelekan kesehatan mental dan jangan pula gampang menjudge orang lain bahwa terlalu lebay gitu ya, karena Itu kita nggak penting. pernah tahu kebutuhan dan kondisi mental tiap orang ya. Betul. Baik, Betul. Mbak Nisa, terima banyak. kasih sudah bergabung. Sehat selalu, sukses untuk teman-teman ya yang ada di Seven Sense.